Sekarang umur lu udah berapa? Gue sekarang 32. 32? Belum married? Belum. Doakan. Tapi lu suka cewek? Suka. Gue tanya kayak di vlog itu gue tanya, alasan lu apa sih mas dulu ngundang gue pas gue lagi rame-ramenya? Wah gue nggak tahu, itulah salah satu kesalahan terbesar gue. Tapi itu pertanda lu sehat, karena hormon testosteronnya berarti bagus. Duh, sekarang nggak gini. Ngeliat tangannya Rando. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Kaulah yang terbaik untukku. Let's go. Hari ini hari yang paling bersemangat buat gua guys, teman-teman PW kawan. Itu tadi bisa ada sound efeknya. Lagi. Coba. Bagus. Hari ini gua kedatangan salah satu living legend lah. Living legend. Iya. Buat para bocil di masanya. Ini dia teman-teman, tepuk tangan paling meriah buat Laurentius Rando. A.K.A. Gezel Cross. Gua pas lu DM, Iya. gua super happy banget. Oh ya? Karena satu pertama gini, gua nontonin PWK kan, gua udah notice lu 3 kali nyebut nama gua bro. Iya. Iya. Tapi kayaknya lu duluan yang DM deh. Gue duluan DM ya. Coba Gua lihat. apa lu? Lu anjing. Tapi enggak. Lu tapi Ditunggu panggilannya ke PWK. nah itu ada cerita. Canda katanya. Iya, gue salah. Momen dimana lu nge-fallback gue. Oh iya. Maksud gue itu. Gue nge-fallback lu di sini waktu itu. Iya. Live waktu itu. Sama siapa gue lupa ya waktu itu ya. Siapa? Sama si Reza Arab. Waktu sama Reza Arab di Close the Door. Nah kenapa gue DM itu? Karena gue udah notice lu 3 kali nyebut nama gue. Iya betul. Selama lu bikin podcast ini. Iya. Yang gue tahu ya. Pertama yang pas sama Arif Muhammad yang lu diangkot tuh. Oh iya kan? Di Tua Kreasi. Terus di PWK yang sama Cynthia ya. Cynthia Mariska. Cynthia Mariska. Iya. Yang terakhir sama Chandra Liao. Betul. Gitu. Makanya abis itu 4 sebenarnya Rando. 4 sama di mana? Sama Arab. Oh sama Arab. Iya, yang di Oke. Close the Door lu belum nonton. Oke. Iya. Yang ngasih tahu gua bokap gua. Ah, bokap lu. Jadi bokap gua itu setiap lu ada episode baru di PWK, dia penonton pertama. Gitu. Makasih banyak. Siapa nama? Namanya Rendra. Om Rendra. Terima kasih banyak. Akhirnya saya bertemu dengan anak Anda dan ternyata asik sekali. Terima kasih untuk episode kali ini teman-teman. Terima kasih semua yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di PWK. Terima kasih Om sudah nonton. Lu malah dikasih tahu bokap lu ya? Iya. Karena dia penonton setia. Terus habis itu dia bilang sama gue gini. Pas di episode Chandra Liao itu dia bilang, kayaknya kamu sebentar lagi. Gitu. Itu doa seorang orang Doa tua. seorang orang tua. Betul, dan akhirnya Iya. gua ngundang lu. Iya. Karena banyak yang mau gua tanya sama lu. Sikat. Lo mau yang salah beli ceban? Yang mana dulu? Enggak, gua Oh, kayak enggak. gitu-gitu mah. Santai. Itu di 20 menit nanti. Oh iya. Setengah durasinya. Setelah durasi. Intinya itu. Sekarang tuh gua mau tanya kehidupan lu ngapain aja? Lu kan di Bali kan? Di Bali. Lu pindah gara-gara apa? Itu sebenarnya cita-cita udah lama Mas Pras. Terus? Dari SMA, gue tuh SMA-nya SMK dia. Jadi di Teresia Pariwisata, Tourism High School. Ujian akhirnya itu kita menjadi tour guide atau menjadi tour leader. Tamunya itu sesama murid. Oke. Waktu itu gue kebagian intinya Jawa Bali lah. Pas ke Bali itu gue mulai ya karena pembahasan tentang Tegalalang dan sawah dan terasering. Terus kayak pengen deh punya
satu di sana gitu, tempat tinggal di sana. Dan baru terwujud pas sebelum 2018 lah. Oh, bukan gara-gara kasus-kasus. Bukan, enggak lah. Enggak. Setelah putus pindah gitu, enggak? Enggak juga. Putusnya kan di sana. Putus di sana. Oh. Maksudnya pas sudah malah kepada- Bali membawa petaka ya. Enggak lah. Ya intinya salah satu cita-cita, wishlist atau goals adalah untuk tinggal di Bali. Dan akhirnya lu tinggal di Bali. Sudah Ya, berapa tahun dari 2018? 4 tahun ya. 2019 lah. Berarti 4 jalan ke 5. Tapi lu masih nge-YouTube? Masih. Oh, gue sempat beberapa kali nonton YouTube lu yang makan-makan babi tuh. Iya, Rata-rata kan itu makanannya di Bali kan? Iya, gue sambil ngucap Ya. astagfirullah. Gimana rasanya ya? Ya. Ayolah. Off cam aja. Ayolah katanya. Enggak kan, Nanti. kalau di Bali itu memang mencari makanan halal itu adalah sebuah challenge karena kan makanan tradisionalnya di sana babi. Iya, setahu gue yang enak situ ibab katanya. Ya, itu yang bisa dibilang salah satu yang terkenal, tapi yang hidden gem banyak juga. Hidden gem banyak juga. Jadi emang konten gue sekarang lagi fokusnya banyak ke kuliner. Tapi openingnya masih hey, what's up? Masih dong. Coba dong sekali dong. Di telinga tuh gimana ya? Agak geli gitu ya. Tapi gue salut dengan konsistennya. Itu sudah bertahun-tahun dan masih lu pakai. Gokil lo. Jadi trademark lu sendiri. Trademark, benar. Gokil. Terus habis itu beatboxnya juga masih. Masih beatbox lu? Masih beatbox. Loh kan sudah lama sekali itu tutup. Semenjak Sekolah COVID. lu? Semenjak Oh, COVID. semenjak COVID Karena malah. kan waktu COVID itu kan beatbox gimana pun juga kan droplet ya. Iya. Jadi memang waktu COVID itu adalah sekolah beatbox tutup dan off air juga kan nggak ada ya waktu itu. Iya. Ya. Tapi guanya pribadi sampai sekarang masih menekuni beatbox dan juga masih latihan terus setiap hari. Oh. Gitu. Ya karena gue tahu elu itu di tahun 2017 kayaknya. Iya 2017 karena rame itu Rando. Dan akhirnya gue tonton karena gue juga Ikut YouTuber. ngatain. Enggak. Gue demi Allah tidak Iya, pernah canda. ngatain. Gue tidak pernah langsung dalam hati aja. Oh iya. Gue tidak seperti itu orang yang anjing lu gini tidak. Gue Enggak. melihatkan pergerakan aja Oke. dan gue menjadikan contoh buruk aja. Jangan sampai kejadian. Iya karena gue lagi menjalani hidup sebagai YouTuber lokal di saat itu. Gue bikin sitkom ya Sadik ya. Kita bikin sitkom terus Mati penasaran. Nah itu juga itu salah satunya tuh mati penasaran. Nah gue sempat ngobrolin lu juga tuh sama Muslim di saat itu. Wah ini ada YouTuber begini. Jangan sampai kita begini guys. Tapi taunya dia begitu. Nah, jadi gue banyak hal yang gue ambil dari elu gitu. Gue pengen tanya sama lu sesuperior itu merasa diri lu di saat zaman itu, Rando? Iya, jadi bisa dibilang begitu. Salah satu dosa terbesar gua waktu itu adalah pride, sombong. Jadi kayak merasanya kayak superstar. Lu mengakui itu ya? Mengakui di momen ini itu semua adalah kayak perjalanan hidup yang bikin gue belajar kan. Iya. Jadi memang agak sedikit ignorant dan nggak peduli apa kata orang gitu yang membuat gua akhirnya. Tapi sebenarnya Mas Pras yang kasus yang salah beli itu, jujur gue nggak ada niat jahat di hati gue Iya. untuk melukai siapapun lah. Sesimpel waktu itu kan jadi bertepatan gue pernah berjanji kalau gue 100.000 subscribers dalam beberapa bulan gitu ya, gue akan bikin meet and greet gratis untuk semua gazillion. Yang di mall itu, Ya. yang kacing. Iya, gue ngikutin Iya. semuanya. Dan itu ternyata nggak sampai beberapa bulan. Kalau ketawa sih, gue pernah ngikutin anjir di mall itu rame banget. Satu Gila. mall penuh. Nggak lewat dari 150 cm tinggi orang-orang itu. Menurut gue. Sekarang mereka sudah berkeluarga. Sekarang mereka sudah berkeluarga Iya, dan rata-rata. masih ingat elu pastinya. Masih. Ya, jadi lanjut ke cerita tadi. Iya. Itu semua meet and greet gratis, nggak ada pungutan Iya, biaya iya. kepada yang datang. Dan itu terjadi cepat sekali. Jadi gua harus putar otak dan gimana caranya bikin cash flow dan lain-lain. Salah satunya adalah karena Jakarta Beatbox, grup beatbox gua itu dulu kita salah satu bisa dibilang pada kita mulai itu beatbox tuh belum terkenal. Iya. Jadi susah banget untuk kita perform dan kita mendapatkan bayaran. Banyaknya kita diundang sama brand atau sama apapun itu barter sama produk. Jadi tendensi kita untuk bikin cash flow adalah barter produk terus produknya kita jadiin cash.
gitu. Jadi kayak misalnya lu sama produk apa, dia ngasih produk, Iya. lu ngasih panggung gitu. Makanya di Kaskus gua itu adalah isinya jualan elektronik yang sebagai bayaran dari perform Jakarta Beatbox. Ada satu item itu memang si keyboard itu yang dimana gua Akhirnya. hilaf. Tapi yang mail time yang lain tuh gua keep dengan baik gitu. Bukan lu jual juga. Bukan, enggak. Jadi memang satu keyboard itu hilaf lah intinya, nggak kepikiran karena lagi hektik dalam waktu cepat harus bikin meet and greet dan lain-lain, nyari cash flow yang ada ya itu. Jadi memang kesalahan gue di hilaf itu. Jadi teman-teman gue kasih tahu, Rando ini adalah YouTuber yang cukup besar, rising star di saat itu dia. Sangat ramai sekali. Ya. Dan dia banyak dikasih mail time sama fansnya. Iya. Buka bareng-bareng gitu kan. Gue sempet lihat. Ada yang surat, ada yang Ada yang cuma surat doang. ada yang mainan. Mahal. Ada yang mahal Iya, menurut ada yang gue. mahal, ada yang cuma surat. Itu semua kita bukain, kita bacain. Kenapa lu mau terima itu, Ran? Fan Sebanyak service itu. lebih kepada karena gue sayang sama followers gue, gue pengen mereka jadi bagian dari channel itu gitu. Jadi salah satu caranya itu juga terinspirasi dari tren di luar juga, mail time pada waktu itu. Oh, di luar waktu itu lagi rame-ramenya. Kalau sekarang begitu. kan terinspirasinya kan boxing kan lebih duluan di luar setahun yang pertama Iya, itu iya. KSI sama Logan Paul dan Betul, lain-lain. betul. Indonesia ngikut. Iya. Waktu itu mail time itu lagi hits di luar, tahun depannya ya gua yang mempionirkan lah gitu. Iya, anjir rame banget itu. Banyak banget lu satu vlog aja bukannya bisa 10 sampai 11 gue lihat, Oh, 20 bahkan. Nah, itu 20. dia. Nah, dari 20 yang lu jual berapa? Cuma bahkan bukan dari 20 ya, dari semua Iya. yang gua taruh di lapak itu cuma keyboard itu doang karena itu hilaf, benar-benar hilaf. Tapi intinya di hati gua tuh gua nggak ada niat jahat atau gua nggak ada apapun lah. Gua benar-benar cuma nggak kepikiran dan hilaf aja. Salah satu faktornya mungkin karena gua star syndrome itu. Nah, itu dia kuncinya menurut Iya. gua. Lu umur berapa di saat itu? Wah, masih 21 apa? Pokoknya gua baru lulus kuliah. Iya, Bener-bener baru lulus. Mental masih belum siap, terus Dan gue one man show, gue nggak ada PR, nggak ada manajer, nggak tapi kan ada. teman-teman di sekeliling lu banyak, ada Melvin. Gue pernah podcast juga sama Melvin di saat Dan itu. jadi gue memanajeri mereka justru di Jakarta Beatbox. Gue benar-benar one man show waktu itu. Di atas gue ya nggak ada, cuma orang tua doang. Tapi kan orang tua gue kan sibuk kerja juga. Iya, Jadi iya. mungkin ya. Dan itu kan terjadi overnight. Gue posting besok viral. Iya. Gitu. Ya, itu kan awalnya dari Draw My Life lu itu kan? Awalnya itu bukan? Iya, bukan. Jadi Jakarta Beatbox itu kita sudah sempat go internasional. Kita punya channel sendiri Jakarta Beatbox. Kita diundang ke Singapura YouTube Fanfest mewakili Indonesia, salah satu yang pertama. Oke. Andovi waktu itu datang, ada Bena Kribo, kalau nggak salah ada Jovi juga di YouTube Fanfest itu. Tapi Jakarta Beatbox bener-bener manggung gitu. Oh, lu manggung Jadi saat ada itu? yang diundang dari Indonesia. Tapi Jakarta Beatbox aja yang manggung dan kita perwakilan Indonesia pertama waktu itu 2014 YouTube Fanfest di Singapura. Gue baru ikut Suci itu Iya. guys. Dan itu menurut gua Mas Pras itu adalah momen yang sangat membanggakan waktu itu. Oh iya dong, pasti. Karena gua Lu kan bisa cuma ke situ dan membawa satu anugerah dari Tuhan, skill beatbox. Iya. Lumayan Jadi gua- kan. Bertiga lu ya waktu itu ya? Bertiga, Lu, Gustaf sama Melvin. Gustaf sama Melvin. Nah, Iya. lu dengan sahabat lu ini sekarang gimana? Baik, udah baikan. Udah baikan. Udah baikan. Sebelumnya cambak-cambakan. Iya. Gila lo, gue tuh ngeliat teman-teman di sekeliling lu tuh sangat support lu. Gue ngeliat itu, bukan vlognya, ngeliat dari kehidupan lu dengan teman-teman. Banyak sekali yang support lu sebenarnya. Sayang sama gua semua Iya, mereka. itu dia sayang sekali dengan satu kesalahan gitu, Iya. akhirnya hancur semua. Iya. Gue nggak tahu di belakangnya apakah banyak kesalahan lu yang lain, gue tidak tahu. Cuman Iya. yang terlihat di media Ya. begitu. Intinya mereka sayang banget sama gua. Jadi mungkin karena satu dan lain hal terus ada kekecewaan. Karena kan kita nggak mungkin kecewa sama orang yang kita nggak sayang. Iya. Jadi mungkin ya itu, tapi intinya kalau sama teman-teman deket gua itu udah close book. Jadi kita waktu itu gua datang ke tempat mereka dan kita ngobrol bahkan sampai pelukan dan ya gitulah. Kita udah maaf-maafan. Iya. Karena beberapa orang kru gua nanya, yakin lu ngundang Gazil? Karena lu kan jarang diundang podcast. Sangat jarang sekali gue lihat. Bahkan belum pernah. Bahkan belum Ini pernah. yang pertama Mas Pras. Yakin lu Bang Pras? Kenapa tidak artis ini, artis ini? Enggak bro.
Ini orang sudah sering gue sebut-sebut soalnya. Iya kan. Terus ada beberapa komen, undang dong kalau berani. Berani aja gue ngundang. Oh, karena langsung tergugah. pengen nanya. Oh, pengen nanya. Ada apa dengan lu dulu? Iya. Gitu. Ini akan panjang lagi. Lu mau pesen minum apa? Apa aja sih Mas Pras? Adanya apa di sini? Manis-manisan. Lu kan lagi nge-gym banget nih. Iya. Udah hampir segede Om Deddy lah. Oh, udah. Ternyata tinggi anjir. Ternyata tinggi badan lu anjir. Mau minum apa? Gula udah enggak lagi? Gula-gulaan? Kalau boleh sih ya kopi hitam aja lah. Kopi hitam aja? Kopi hitam. Aku ambil aja ya. Gua aja lah. Oh, Lu duduk aja sana. oh ini. Waduh. Lu mau yang mana? Kopi Yang hitam. ya itu aja. Coba Yang ambil sendiri. Oh, Nih. Lu aman gak sih gue bercanda-bercanda gini? aman. Aman banget. Aman Mas Pras, aku hatinya Hello Kitty. Yanti. Woi, wih di. Nih. Oh ini yang namanya Yanti. Dia seneng banget dengerin lagu lu tuh. Yanti, masuk Kristen yuk. Maaf bercanda. Oh, ini. Makan lu mie mau? Boleh Mas Pras. Oh, oke, mie goreng. Iya, telurnya 5 Mas Pras. Telurnya Oh, lima. enggak. Ini 1, 2. Satu aja. 1. Iya. Nih Yanti. 2, 1 telur. Satu aja. 1 aja telurnya. Terima kasih. Soalnya udah ada Yanti. 2 kan. Oh iya. Iya. Bukannya tinggal 1. Gara-gara dia gigit anjing lu tuh. Oh, lu lihat aja dah. Gua lihat. Gua ngikutin Rando gitu. Itu Lu struggle banget sekarang gua lihat. Wah. Hidup lagi, mencoba lagi. Makanya gua undang lu di Wah, sini. gila. Super. Waduh, matur Sumpah sembah gue nuwun. tidak ada puji-pujian karena lu tuh sebenarnya punya skill kayak beatbox. Iya. Gue seneng dengan beatbox lu. Gila, Coba dong gua- dikit dong. Gua dulu nih ya. Iya. Oke. Nah, Oke, siap. Abis gua contohin nanti gua ajarin. oke. Ada cara gampang ya? Sip. Oke. We are Venom. Oke. Sebelum lu ajarin gua, Ya. tepuk tangan dulu kan. Gue punya satu beatboxer. Ya. Sadik! Sini Sadik! Sini kau Sadik! Kau sudah tidak sabar ketemu orang nih dari 2014 kan? Kutemukan kau sama dia. Apa Bang Bran? Ini salah satu beatboxer di Kota Padang. Oh. Teman-temannya siapa lu tuh ya? Ah, nggak kenal lah, kan jauh banget levelnya. Neo kali dia tuh. Neo Lizard? Tahu. Nah, Tahu. itu dari Padang. Ya. Nah, ini Jago itu. Nah, Jago banget. Ini gurunya katanya. Jangan. Coba, Jujur gue nggak jago Bang. Coba. Sorry banget. coba jenggot doang panjang. Sik. Balas dong. Aku di sini. Slow. Jangan. Kau dari tahun berapa beatbox? 2011. 2011. Waktu SMA Bang. Waktu SMP. Dulu punya komunitas. Jadi dulu waktu beatbox tuh wah idola banget sama Billy Beatbox. sama Bang juga. Pada waktu itu sama Billy masih gini. Karena kompetitor. Iya. Jakarta Beatbox Dan Indo Indo Beatbox. Beatbox. Iya. Udah baikan. Oh, udah baik. Sekarang Tapi udah keren menurut gua. Iya. Kalian tuh jadi berantem gitu. Namanya Iya. masing-masing naik Iya. menurut gua. Untungnya yang menang gua. Bercanda. Dengan voice note marah-marah. Terima kasih Sadik. Tepuk tangan buat Sadik. Teman-teman. Gokil. Bercanda gak apa-apa ya di sini. Gak apa-apa, Aman ya. santai di sini sangat santai. Tapi dengan beatboxnya, lu bisa ngajarin orang-orang. Lu punya sekolah beatbox tadi tuh Jakarta Beatbox ya. Jakarta Beatbox itu grupnya. Oke. Sekolah Beatbox sekolahnya. Sekolah beatbox Sekolah namanya. beatbox. Berapa per bulan? Waduh.
Wah. Iya kan itu pasti akan menghasilkan dengan lu punya skill dong. Lu menurunkan ilmu. Iya. Dan punya guru-gurunya bukan lu doang. Jadi dulu gini Mas Pras, aku itu berawal dari ngajar ekskul. Ekskul sekolah. Jadi aku tuh kuliah sambil kerja. Kerjanya itu pada waktu itu kan sempat di Indonesia's Got Talent, Indosiar. Tahun 2010 Mas Pras. Udah lama. Jadi lulus sekolah SMK itu kan kita harusnya kerja. Sempet kayak magang di tour and travel gitu. Cuman aku memilih untuk kuliah lagi. Tapi karena masih tahun depan masuk kuliahnya, jadi ada gap setahun aku. Iya, daripada ngapa-ngapain. Iya, daripada nggak ngapa-ngapain, aku casting. Keterimalah di Indonesia Got Talent itu, aku nge-beatbox, masuk semifinal. Itu ada Chandra Liao. Jadi salah satu momen aku kenal Chandra Liao itu pertama kali di situ. Dia salah satu pesaing. Oh, dia ikut juga berarti? Iya. Sama-sama beatbox juga? Iya. Dia sama David Beat. Oh, sama David Beat. Iya. Terus ya udah intinya sampai semifinal dan semenjak itu jadi kayak dikenal gitu ya sama orang-orang agensi. Agensi ya. Terus Dan main ada bahkan Take Me Out ikut tuh Mas. lu ikut Take Me Take Out Me Out. yang cewek-cewek milih itu? Iya. Karena ibaratnya kayak apapun aku kerjain Mas Pras. Gue kalau mau ikut itu gimana? Kayak kalau ada boleh lah Yono ikut kali ya. Lumayan tuh waktu itu Mas Pras. Dapat nggak cewek waktu itu? Dapat nggak cewek? Nah Dapet. itu settingan atau gimana? Coba lu jujur deh. Enggak Mas. Oh, enggak? Enggak settingan. Tapi gini. Jadi pilihannya adalah kalau lo misalkan udah dapet ceweknya nih. Lo mau pacaran boleh ya enggak ya silakan. Oh, Terserah. Itu udah lepas dari situ udah terserah. oke. Oh Gitu. ini nih ada tayangannya nih. Nah. Masih gondrong gue sambil kuliah Mas karena aku di kafe jadi Oh lu gondrong. gondrong. Iya. Gokil. Anak Oh ya di lu kafe. sempat juga cutting di sini kan? Iya. Tinggal di tengah doang. Iya. Iya. Setelah punya channel sendiri. Ini belum punya channel sendiri. Ini belum punya channel Belum. sendiri. Ini masih kuliah. Punya channel sendiri setelah lulus. Tapi dapat cewek waktu itu. Dapat. Nah lu pacarin nggak? Enggak jujur. Dianya nggak mau atau lu nya yang nggak mau? Jadi setelah habis syuting kita masing-masing pulang udah. Memang begitu. Lu kenapa nggak minta nomor WhatsApp-nya? Kan dia udah mau. Waktu itu gue juga punya pacar. Oh waktu itu lu punya Iya, pacar. Iya. Iya. Punya pacar ikut Take Me Out lucu banget. Karena apapun gue kerjain. Iya. Jadi iya, kuliah iya. sambil kerja. Gokil juga perjalanan dan lu nggak ya. cuma Take Me Out. Ada waktu itu juga kayak Super Deal dan lain-lain ikut semua. Dangdut katanya lu ikut juga ya? Dangdut nggak? Bedah rumah. Jadi memang struggle itu Iya, dalam iya. berkarya dan dalam naikin ini beatboxnya sih sebenarnya. Karena Dan- di situ juga aku beatbox kan. Iya dan lu dapat semuanya ketika umur lu masih muda sekali. Wah iya bisa dibilang gitu. Iya kan, belum banyak hal atau jam terbang untuk lu mengendalikan populer lu ini. Iya. Iya kan? Nggak siap lebih tepatnya kayak. Iya, mungkin gue juga di umur lu Iya. menjadi podcaster dan penontonnya banyak, mungkin gue juga udah sombong sekali gue ini. Iya. Karena gue udah punya 2 anak dan banyak Iya, tanggungan, jadi semakin nggak ada kita- kepikiran iya, itu. Semakin ini juga. Iya, gokil. Sekarang umur lu udah berapa? Gue sekarang 32. 32. Belum married. Belum. Doakan. Tapi lu suka cewek? Suka. Lo yang mana? Iya sih udah 32 bangsat. Udah 32 bangsat. Kapan lagi? Iya. Tapi bagus lah. Sekarang lu makin sehat gue lihat. Semenjak kejadian-kejadian itu lu banyak merubah pola hidup lu. Lu juga chef gue lihat. Lu masak. Ya. Iya kan? Gue liatin lu di apartemen Karena gitu. Eyang gue bisnisnya catering. Jadi dari kecil gue bantuin Eyang. Ah, Iya. oke. Dan sekarang job-job gimana dong, Rando? Jadi kalau di Bali itu sekarang lagi naiknya memang restoran, kuliner, beach club dan lain-lain gitu. Jadi memang lagi banyak review-review restoran dan Iya, juga ini banyak kuliner. Ya. Sop tahu, kari Jepang. Iya. Pinter banget lu masak. Kenapa lu nggak bikin restoran? Udah dalam angan-angan gitu. Amin ya, Amin. semoganya ya. Tapi kalau seandainya lu diberikan kesempatan buat punya bisnis makanan, Pengen banget. Jadi gue Lu mau bikin apa? Jadi bahkan gue udah bikin konsepnya Mas Pras. Gue tuh pengen punya gym yang bawahnya atau depannya itu restoran gitu. Makanannya mungkin lebih kepada makanan yang nggak sehat banget, nggak yang kayak vegetarian atau vegan banget, Iya, enggak. iya. Cuma mungkin lebih kayak memperhatikan kalori dan lain-lain gitu. Iya. Karena gue jujur gue makan itu sekarang itu sehari bisa 1 atau 2 kali aja. Dan memikirkan kualitas makanannya.
Dan kalaupun gua syuting, itu gua udah puasa 18 sampai 20 jam sebelumnya. Baru lu makan banyak. Baru gua makan banyak untuk review restoran. Lu masih makan nasi tapi? Makan. Dan gua nggak setuju sama kayak ibaratnya nggak makan anti makan nasi gitu. Gua. Maksudnya? Lu gak setuju sama gue berarti? Gue gak makan nasi, Rando. Gak apa-apa. Sumpah, karena badan gue tuh gampang banget kalau kena gula, naik dia. Oke. Jadi gue ganti dengan telur, daging, sayuran. Iya, ada jadi kayak gue pernah baca gitu ya. Tolong, jangan bantu terlalu mengkriminalisasi nasi. Tidak. Kadang gue cium gue. Oh iya. Tapi gue taruh lagi. Tapi ini gue baca ya, jadi gue bisa salah gitu Iya. ya. Orang Jepang kan soalnya kan salah satu Pecinta makanannya nasi. Iya. nasi putih gitu, Iya. bahkan bukan nasi merah atau apapun. Jadi gue pribadi masih makan nasi dan gue berpuasa. Jadi puasanya itu yang bikin jadi stabil lah. Gimana cara puasanya? Lu makan nasi hari ini, besok lu tidak makan gitu? Makan terakhir misalkan jam 8 malam, Ya. makan lagi setelah bangun tidur, makan lagi jam 12 siang. Oh, jam Intermittent 12. fasting. Sama sih sebenarnya. Tapi kadang gue kalau udah lapar banget semangka setengah sama gue. Kalau semangka sih masih aman, buah sayur masih aman sih. Susu lu minum juga nggak? Susu Protein gitu. minum. Tapi gue minumnya dari kacang karena gue kalau kebanyakan laktosa, gue asma. Gue jadi ada alergi sama susu dikit. Kalau kebanyakan aja ya, kalau on the daily basis. Tapi gue keju masih makan. Oke. Terus jerawatan kadang kalau pakai whey protein yang ini. Iya, teman gue ada ngikutin gue makan telur jerawatan sekarang bro. Iya. Jadi Gue malah kalau telur anjir. Sumpah gak bohong gue. Gak bohong gue lebih. Sumpah Oke. kadang gue 4. Gue awal-awal itu gue nasi bener-bener gak gue makan sama sekali. Tapi itu pertanda lu sehat. Karena Oh, iya, hormon testosteronnya berarti bagus. Duh, sekarang nggak gini. Ngeliat tangannya Rando. Tapi ini nih, balik lagi ke pertemanan lo. Melvin sekarang aman. Komunikasi? Aman. Apa? Komunikasi ini abis ini gue udah janjian mau ketemu. Gue kapan ya terakhir ketemu Melvin ya? Ada beberapa minggu yang lalu gue ketemu Melvin di acara mana gitu ya. Terus di Beyond Combat, gue ketemu. Ya. Terus juga kalau Autap gue nggak pernah. Lu gimana? Aman, masih sering main game bareng gitu. Masih ya? Ya. Tapi akhirnya lu berdua sama-sama punya masalah ya. Gimana Sendiri-sendiri. maksudnya? Oh iya. Iya kan? Pada akhirnya manusia tuh punya masalah masing-masing, Iya, guys. iya. Tergantung kadarnya. Ini agak kegedean sih kadarnya. Yang Autap. Lu juga. Ngomongnya lu nih gue kasih keyboard. Tapi nggak salah beli kan? Anjir. Ini gua Mechanical lagi bagus. Ini mechanical loh. coba sih. Nah, itu kira-kira berapa Rando? Anjir. Kondisinya sih bagus. Kondisinya Kondisinya bagus. bagus. Iya, Ya, itu bisa punya lah, editor 300 gua. lah. 300 ya? 300. Masuk 300. Ini punya Dewi nih, lagi nggak ngedit Dewi nih. Bagus juga ternyata ya. Gue masukin lah Tokopedia gue. Nah, dengan kasus ini, Ya. ini benar-benar sebuah kasus yang akhirnya banyak menghalangi karir lu. Bisa dibilang. Lu sempet ditawarin main film sama Bang Mas Radit. Radit, ya. Iya kan, sama Ya. Bang Radit. Dan apakah gara-gara kasus ini lu tidak jadi? Iya. Jadi justru yang ngasih tahu gua kena kasus pertama kali itu Mas Radit. Mas Radit Pras. tahu, Radit duluan yang tahu. Gua tuh lagi tidur Mas Pras. Mas Radit tiba-tiba telepon. Rando itu apa ya rame-rame? Hah, rame-rame apaan? Anjir, terus Terus habis itu akhirnya jadi bisa dibilang Mas Radit lah yang ngebangunin gua untuk ngasih tahu gua bahwa waktu itu gua lagi rame. Gue sendiri bahkan nggak tahu gitu. Karena anak-anak di kafe itu bangunnya siang, Mas. Iya, Iya kan? setuju gue. Jadi ya udah karena gua nggak lihat, gua nggak ngecek, terus tiba-tiba ya kaget juga. Terus gua nggak tahu harus berkata apa dan harus merespon apa. Panik banget pasti. Panik banget. Gak ngerti Anjir, sama sekali. ketahuan nih gitu. Bukan ketahuan nih, tapi nggak kepikiran bahwa akan kayak Akan gitu. sebesar ini. Karena yang tadi gue bilang di hati gue nggak ada maksud apa-apa dan lain-lain. Ya udah, bingung meresponnya gimana. Terus gue sempet kayak ibaratnya ngeles gitu. Enggak kok, ini nggak gue jual dan lain-lain. Iya, lu Iya, sempet gue ngeles sempet gitu. ngeles. Itu jadi udah salah satu, salah dua jadinya. Iya. Akhirnya gue memutuskan untuk apa? Gue diem dulu. Karena gue harus berpikir dulu. Iya. Karena dengan kasus itu muncul lagi orang Iya. ngelapor apa. Iya.
Rando, Jadi sayang sekali. gua diem dulu. Akhirnya gue diem dan gue memutuskan untuk nggak ngomong apa-apa pada waktu itu. Diam aja dulu, tenang dulu. Dan akhirnya Mas Radit yang nelpon gue ngasih tahu, gue speak up pertama kali di channelnya Mas Radit. Berapa tahun yang lalu itu ya? Bisa dibilang nggak terlalu lama kok, 2 apa 3 ya? 3 lah, 3 tahun yang lalu ya. di channelnya Mas Radit gitu. Jadi di channelnya Mas Radit itu kontennya 5 pertanyaan sulit. Kita janjian. Apapun pertanyaannya gue lontarkan, nggak boleh lu tolak jawab dan lu di sini nggak ada editing cutting, nggak ada dibuang. Siap Mas gitu. Ya udah tuh ditanya semuanya. Termasuk salah satu ditanyanya adalah apakah Rando kalau misalkan ajak main lagi sama atau diajak baikan lagi sama temen yang dulu juga ikutan ini mau? Aku jawab mau gitu. Dan kan aku buktikan akhirnya kan aku juga baikan lagi sama semuanya. Di poin kehidupan aku ini ada banyak yang kayak tadi reaksinya sama kayak Mas Pras, kayak aduh. Tapi kalau aku pribadi pernah ditanya juga, kalau suruh ngulang balik waktu, apakah akan melakukan hal yang beda? Kalau aku lebih pilih untuk ngejalanin karena itu bikin aku sadar akan banyak hal gitu. Iya betul. Itu yang akhirnya mendewasakan elu. Ya. Butuh dengan cara begitu. Ternyata. Harus. Karena gue nggak mau dengerin siapa-siapa di titik itu waktu itu. Iya. Badai pasti berlalu. Ya. Tapi emang Tuhan punya niat jahat aja sih sama lu. Geser. Ayo. Yanti. Oh ini. Nah, ini dia. Terima kasih Yanti. Aduh, makasih Mas. Silakan. Ya. Rando. Ini nggak harus dihabisin beneran. Tidak apa-apa, santai aja itu. Itu namanya mie mel time. Oh, iya. Masuk aja dibikinin sama Yanti. Lanjut lagi. Dengan kasus itu kan bikin lu dewasa. Iya kan? Bisa dibilang. Lu perlahan membaik. Gue yakin manusia akan ketika kebentur akan membaik menurut gue. Iya. Ini penontonnya rame nih Rando. Yakin penonton lu dulu pasti nonton lagi. Iya. Iya kan? Lu bilang tadi udah ada yang menikah. Iya. Lu ada gak ketemu yang bocil dulu terus sekarang ketemu lagi? Apa katanya sama lu? Pernah gak? Ada gak yang nyebutin langsung gue kecewa sama lu gitu? Kalau sekarang ya? Kalau sekarang enggak sih. Dulu? Kalau dulu tuh sampai kan gue juga ada merchandise ya. Merchandise gue tuh sampai dibakar-bakarin Mas Pras. Iya, merchandise lu tuh rame banget. Iya. Saingan sama Yox lah. Iya, benar. Wah, Segini anjir. Segini bajunya. bajunya segini ya. Terus. Dan gue sempet di endorse juga tuh sama Yox. Nah iya, Maksudnya, karena pernah lu inilah, berteman baik lah. berteman kan? baik sama Iya, yang Lex iya. waktu itu kan dia kan di Tebet tuh. Iya, Gue iya, juga iya. daerah Tebet nongkrongnya. Iya. Merchandise lu sampai dibakar-bakarin saat itu. Langsung turun drastis nggak Rando penjualannya? Kan lagi rame-ramenya anjir. 0 penjualannya langsung. Dan itu gini Mas, posisinya sulit karena waktu itu kan tombol dislike juga masih ada. Sekarang kan nggak ada toh. Iya ya. Jadi gue Oh mau iya, collab, dislike. gue mau ada brand, nggak bisa karena langsung dislike-nya semua banyak. Mas Ridwan Hanif, Autonet Max, Iya. dia nggak tahu bahwa gue lagi rame. Terus dia ngundang gue pikir tadinya gini, karena gue udah ngobrol juga Mas Yang Ridwan. review mobil lu ya? Iya, bukan review mobil gue tapi mobil yang gue juga lagi pakai. Oh, iya, pada iya. waktu itu. Terus dia bingung kok rame dan dislike-nya banyak banget gitu. Dia nggak tahu. Dia nggak Lu tahu. juga tidak kasih tahu. Gua nggak kasih tahu karena gua berasumsi bahwa dia mau memanfaatkan ini gua untuk lagi engagementnya lagi rame Iya, karena lagi banyak yang nyari, lagi ya viral. udah. Jadi ya hajar aja gitu kata gua. Kapan lagi gitu collab kan ya udah. Pada waktu itu soalnya gua nggak bisa bergerak. Mau collab nggak bisa, ada brand masuk. Iya, serba nggak bisa, salah sih, serba Rando. salah. Akhirnya yang gua lakukan waktu itu gua lebih banyak berdiam diri, ambil waktu sama keluarga kayak gitu-gitu. Iya. Nah terus abis itu yang lucunya Mas Rito kan sempat main ke rumah gue bertahun-tahun setelahnya. Terus gue tanya kayak di vlog itu gue tanya alasan lu apa sih Mas dulu ngundang gue pas gue lagi rame-ramenya. Wah gue nggak tahu, itulah salah satu kesalahan terbesar gue. Gue juga nggak tahu. Itu kesalahan terbesar gue. Iya loh. Anjir. Iya. Iya, karena lu tuh banyak banget info-info ke gua. Lu sampai foto aja pasang tarif 10.000. Itu betul gak? Itu enggak. Itu nggak betul. Katanya ada hashtag ceban dulu anjir. Iya, jadi itu nggak betul. Jadi gua itu semua orang tahu yang udah ketemu sama gua ya. Kalau gua selalu welcome. Kalau ketemu di jalan untuk foto nggak pernah gua untuk pasang tarif apalagi yang kayak gitu tuh nggak pernah. Selalu gua terima. Iya. Kan si Zahra JKT48 kan waktu itu kan juga di Dufan ketemu terus habis itu ngobrol. Iya. Gue selalu welcome dan selalu friendly sama siapapun. Nah, asal sumber kenapa ceban ini
pada saat gua lagi ke Jogja ada sebuah komunitas gitu, karena meet and greet kan waktu itu udah jalan tuh meledak, mungkin kayak ngebantuin temen juga waktu itu soalnya. Inilah bikin acara sama gua atau datang ke acara gua. Dia yang pasang tarif ceban, bukan guanya. Gue cuma ngebantuin temen doang di saat momen itu aja. Kayak ibaratnya di sebuah hotel waktu itu, karena gue lagi main sama keluarga ke Jogja, diadain sekalian acara. Sebenarnya acara lomba fotografi, bukan acara meet and greet gua. Dan duit itu bukan buat elu. Gua nggak buat makan sama sekali, buat komunitas. Sama dengan posisi kayak gua kemarin di Mamuju, teman-teman mungkin ada yang nonton, ada ratusan orang ya, kita cuma hamin 5 jam kita mau nampil, sebenarnya mau syuting doang. Kita pasang tarif 100.000, itu bukan buat titik kumpul guys. Itu buat anak-anak komunitas Mamuju di saat itu. Sama mungkin sama lu. Jadi benar-benar pure ngebantuin komunitas fotografi waktu itu. Tapi digoreng sama orang. Ya. Duh kasihan banget lu Rando. Iya. Sumpah Rando. Lu nangis gak Rando saat itu Rando? Jujur nggak? Lu sering nangis gak? Gua nangis enggak. Masa sih? Gue sih kayak gitu ya. Nangis gue sih. Nangis enggak? Panggil ibu, gue tuh ibu. Pingsan ya? Lu gak nangis kenapa bro? Kan sedih banget begitu anjir. Remuk gitu anjir. Iya, tapi nangis enggak sih mas? Iya. Kan alpha male. Gazelion. Kita ada STMJ subscriber tanya, mari jawab. Ini langsung dari netizen yang akan nanya lu. Siap. Mbak Ahud, gimana hubungannya sama sesepuh YouTube lain kayak Chandra Liau, Arab dan lain-lain? Kalau Arab belum ketemu lagi. Kalau Chandra baru kemarin di YouTube Rewind Indonesia 2023. Oh, gua ada tuh. Tapi kita nggak ketemu karena kita beda jam ya mas. Iya. Oh. Ya. Iya lu, iya dia ada ya, Rando ada. Ambil bagian One Piece live action. Iya. Berarti lu masih berteman baik dong? Baik. Sama Arab? Sama Arab baik sih, tapi gue Udah lama nggak ngobrol dan nggak ketemu karena kan beda udah jauh juga, beda kota dan beda pulau bahkan. Sibuk manggung dia sekarang. Iya, itu dia. Keren gak seru. Geser. Gimana rasanya perubahan yang dulu seleb YouTube yang diidola-idolakan bocil sekarang enggak, dari Sultan Majo Lelo Piliang, orang Padang nih. Orang Padang nanya emang suka ketus gitu. Apa ya rasanya ya sama aja sih, nggak ada apa ya di poin ini kayaknya ya udah gitu, nggak ada rasa gimana gitu, nggak sih. Lu ada harapan lagi nggak sih? Kalau harapan ada, dan gue percaya gitu roda berputar. Ada contohnya soalnya di luar negeri banyak. Siapa salah satunya? Salah satunya Shane Dawson. Kalau lo tahu YouTuber lama banget. Dia kenapa? Dia dulu sempat yang tertinggi, terus habis itu redup, terus habis itu dia naik lagi. Oke. Iya, padahal dia udah salah satu angkatan lama. Kayak Ray William Johnson itu dulu pada zaman gua kecil dia nge-react video-video viral, dia number 1 di YouTube satu dunia ini. Anjir. Terus habis itu redup, sekarang dia aktif lagi dan naik lagi di TikTok juga banyak kayak gitu-gitu. Lu nggak main TikTok tapi? Lu main semuanya nggak? Main TikTok, cuman mungkin TikTok gua belum terlalu aktif banget gitu. Ya. Gokil sih. Maksudnya gue tuh sama kayak lu. Orang-orang sekitar gue banyak sekali Gazel. Gue juga bikin YouTube dibantu sama teman-teman. Ya. Gitu. Kenapa gue ngundang lu? Bener-bener kita tuh sebenarnya sama. Tanpa support teman-teman, gue nggak akan seperti ini. Gue nggak akan punya power sebesar ini. Lu pun juga begitu kan. Ya. Dan sekarang hampir lu jalan sendiri jatuhnya. Iya kan? Walaupun lu punya tim gitu, ya. tapi tidak teman-teman yang sebenarnya satu perjuangan juga. Melvin tuh kan satu perjuangan sama lu. Satu perjuangan. Iya kan? Siapa lagi? Utap. Ya. Iya kan? Kenapa lu nggak ada keinginan buat bikin something lagi gitu? Ada keinginan. Tunggu Iya. aja. Nah, itu dia. Penting tuh di sini. Iya. Udah ada omongan. Iya ya. Iya. Gue tunggu nih. Iya. Gue tunggu. Iya, karena gini, beatbox itu sama kayak tren breakdance. Ya, B-boy. Iya, B-boy. B-boy itu kan tahun 90-an, Mas. Ya, Naiknya sampai kan. 2000-an lah. Gua tuh sampai 2006 habis itu gua yang jarang sih. Cuman walaupun ada tapi tidak banyak sekarang. Iya. Terus sempat viral lagi di zaman beatbox juga naik waktu itu 2015 2016. Breakdance bareng sama shuffle. Oh ya, Dance shuffle. Jadi di situ kita bisa lihat tuh siklusnya. Kadang memang mungkin orang kalau sesuatu yang hype itu turun dulu sampai benar-benar tenggelam untuk naik lagi. Kayak ketapel aja gitu. Jadi nanti aku percaya beatbox itu ada masanya lagi untuk naik berjaya lagi. Berarti lu akan bikin lagi nih ya. Iya. Kita tunggu ya guys ya. Siap. Geser.
Vicky Novian, Bang, selama lu dihujat dan difitnah, kenapa nggak coba buat bersihin nama? Kayaknya sudah ya, dengan cara yang lebih halus kayak ngevlog lu dan lain-lain. Ya, dan ya itu di podcastnya Mas Radit, gue emang nggak bikin kayak klarifikasi sendiri gitu, karena kan kalau lu nggak sih Mas, kalau orang bikin klarifikasi tuh malah banyak malah dihujat justru. Iya. Jadi kadang, jadi yang gue pilih waktu itu jalannya adalah untuk emang telan aja, karena gue salah waktu itu. Lu mengakui itu Gue ya? mengakui dan gue menerima, ikhlas. Gitu. Dan subscriber lu turun kan saat Turun, itu? Dari 200.000. 200.000. 200.000 turun. Pada waktu itu ini apa namanya? AdSense lagi banyak-banyaknya. Iya. Anjir. Gimana tuh Rando lu keluar dari situ caranya Rando? Iya, itu kalau nggak dengan pertolongan yang Maha Kuasa dan keluarga kayaknya agak susah memang. Iya, untung lu dekat sama keluarga ya. Jadi deket. Oh, awalnya tidak. Gue membangkang, dikasih tahu tuh membangkang. Dulu begitu ya? Iya. Lu tuh introvert gak sih awalnya tuh? Introvert. Jadi kalau gue punya itu tesnya, jadi emang introvert. Jadi kayak emang jarang sosialisasi gitu. Iya, itu mungkin salah satu yang bikin lu tidak mau mendengarkan orang Iya. saat itu. Iya. Nah, Apalagi egonya itu kan. iya. Pada waktu itu masih muda dan lain-lain. Gak apa-apa lah. Gua sih nunggu karya lu yang baru sih. Siap. Tanpa karya kita nggak bisa apa-apa kayaknya Rando. Iya. Bener. Geser. Steven Ruru, ceritakan momen memalukan lu semasa hidup lu Bang. Ya itu, yang kasus itu. Cuma itu. Iya. Iya loh. Karena itu benar-benar pride-nya dihancurkan. Iya. Jadi yang tadinya alpha male begini langsung kayak lu lagi begini banget lagi lu begini. Oh, jalan aja begitu, Mas. Iya. Benar-benar dihancurkan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Padahal ini gue nggak apa-apa bahas masa lalu lu ya. Ya, nggak apa-apa kan udah dibahas semua juga. Karena gue beberapa kali ngelihat vlog lu, yang paling gue seneng sih anjing lu sih. Siapa nama anjing lu? Danger sama Hunter. Nah tuh, itu apa jenisnya? German Shepherd, Herder. Kenapa lu pilih itu? Awalnya dulu gue pernah Sangar tahu itu? Iya. Jadi gue pernah kemalingan. Lu bukannya sebelumnya punya Golden ya? Iya. Golden kan? Punya Golden, terus habis itu Goldennya udah mati. Terus ini ada dia. Oh dari kecil. dari kecil. Jadi pernah kemalingan, terus gue kayak punya cita-cita untuk punya anjing yang penjaga. Pada waktu itu jadi ada kenalan, memang dia punya kennel. Terus kita kan kalau misalkan biasanya kan kita kasih proposal ya untuk mau nggak kennelnya dipromosiin, aku nggak usah dibayar, tapi aku butuh satu anjing penjaga untuk rumahku sama kennel ini. Terus habis itu kennelnya setuju, jadi aku bikin vlog di sana. Gitu. Karena aku butuh anjing penjaga, intinya kunci utamanya tuh itu. Sampai sekarang masih ada? Masih. Dan itu aku anakin gitu. Jadi aku beli adopt ya. Sama Adopt sejenis atau mix? Sejenis. Adopt jantannya karena aku waktu itu yang pertama itu betina. Adopt jantannya aku bikin kennel sendiri yang terdaftar resmi di Perkin. Terus jadi anaknya aku open adopt di Bali. Itu ada sertifikatnya gak sih? Ada. Kalau sertifikat itu kan dia ditato kan di kupingnya. Sekarang pakai microchip. Jadi ditanam di punggung. Keren sekarang, canggih. Hah? Iya, Mas. Jadi dia kemana bisa kita di-tag? Enggak secanggih itu. Ya kan kayak hiu biasa kan gitu tuh. Nah, tapi Gua nonton National Geographic kan gitu. Sistemnya kayak gitu. Cuma mungkin chipnya. Anjing, lu gak tahu Animal Planet ada tahu anjing begitu. Iya, tuh. tapi bener loh. Iya. Iya kan? Tapi mungkin chip yang dimasukkan nggak ada GPS-nya. Iya, hiu nih. Loh kok dia ke sungai gitu kan? Oh, yang film itu ya, film baru itu ya. iya. Iya. Oh, ada microchip jadi berarti di sini. Iya, jadi pas di scan itu KTP-nya keluar gitu. Nah, gimana cara ngeceknya? Kalau seandainya dia ada chip atau enggak? Harus ke lembaganya itu, ke Perkinnya itu. Diapain, Bi? Harus ke Dukcapil. Dukcapil aja. Ya, Dukcapil khusus anjing. Ribet tuh biografi. Nah, Geser. Masih makan bulu jembut nggak Bang? Bukan Daud. enggak, ini bukan gua. Itu siapa tuh? Ini youtuber lain nih. Oh itu siapa sih Itu namanya? Eric Colim. Eric Colim. Bukan anjir. gua nih, yang nanya salah. Bukan anjir. Ini bukan. Dari tadi lu nonton ini bukan Eric Colim ya? Bukan. Jadi dari tadi salah orang. Bukan. Bukan. Iya gue pernah lihat tuh. Terus dia makan micin juga kan? Oh, nggak tahu kalau micin. Ada dia makan micin bro. Ini. Goblok.
Anjir, ya Allah. Dasar. Dia bukan YouTuber yang begitu, guys. Ini beatboxer ini. Oke. Bang, gimana perasaan abang dan tim pas bikin video prank terus digampar sama cewek? Ini beneran nggak? Ini gua buka di sini. Iya, boleh. Karena ini juga sebenarnya yang nanya nggak ada. Gini mas. Sebentar. Kenapa nggak ada yang nanya? Karena memang terlihat seril itu. Gua pakai aktor. Oh, lu pakai aktor? Gue pakai saat itu? aktor. Gue sewa aktor. Oh, yang ini ya? Iya. Anjir. Jadi ini teman ke teman gitu lah. Cabe-cabean nih. Oh, ini di repost lagi sama orang. Jadi pas lagi sama orang. Anjir, bagus banget Bang Sat. Coba lagi. Saat dia jalan, digampar. Ya, Jadi pranknya tuh gini, gue datang gitu ke cewek, tapi Iya. belakangnya tuh si Autap. Oke. Bawa cabe satu mangkok begitulah. Iya. Cabe-cabean, bisa kali gue pakai. Gitu. Ditampar ceritanya. Iya, yang pertama itu nggak aktor. Jadi yang orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu tidak aktor. Emang real. Iya emang real. Iya. Lewat aja gitu melengos. Terus habis itu gue ngobrol sama Autap. Iya nih cabenya bagus nih gue pakai buat masak. Begitu Iya. konsepnya. Yang terakhirnya pakai aktor. Jadi aktornya gue suruh nampar gue. Itu gue pernah lihat. sih, Karena kamu nggak juga. ada yang nanya juga. Iya. Jadi Udah gue biarin. nggak pernah ngomong. Tapi sebenarnya Karena seril itu memang orang pada percaya. anjing, konsep Karena juga kan- lu ya. iya. Gokil. Karena kan waktu itu zamannya prank kan. Iya. Iya. Dan gue bukan prankster. itu cuma buat Cuma kayak selingan. Itu jadi satu-satunya video prank gue. enggak bikin lagi saat Enggak. itu. Makan jemput beneran enggak? Ezer. Andi respect idola aing. Weh. Bang, klarifikasi dong bagian mana aja yang lu bohong di Draw My Life lu. Awalnya respect nih. Awalnya respect. Respect nih. Dinaikin dulu. Untuk dijatuhkan. Ada nggak lu bohong? Berarti ini meninggi untuk merendah. Iya. Tapi dia respect sama lu kok. Iya, Itu kalau- dia lagi nonton ini lu. Kalau nontonnya di atas soalnya alpha male. Bohong sih nggak ada ya. Nggak Cuma ada ya? mungkin kalau misalkan dalam bercerita majas hiperbola aja. Oh, Karena mungkin yang ini kan soalnya mungkin dia tujuannya ada salah satu cerita di drama live gue bilang gue berantem sama sekian orang. Mungkin itu Oh iya, gua lihat. dihiperbolakan aja. 100 orang apa? Enggak anjir. 100 orang gue yang Oh, wafat. 100 orang Yonglek. Yonglek. Enggak. Iya, terus. Jadi memang karena gua dulu setengil itu di Iya. sekolah tuh juga banyak yang inilah berantem lah biasa. Tapi memang jumlahnya lebih dari satu berantem sama sesama di Lu sekolah tambahin 2 atau itu. 3 lah. Iya. Cincai lah. Iya, namanya juga YouTube, guys. Iya. Tapi bohong jujur nggak ada. Semuanya real. Dan di situ gue dengar lu di drama live lu itu lu emang suka sendiri. Introvert itu memang. Seintrovert itu Gara-gara dari apa, guys? Kenapa lu begitu? nggak tahu ya. Mungkin memang dunianya orang introvert tuh lebih suka kita pasang headset terus tenggelam aja dalam imajinasi. Karena Lu itulah sering gue masuk DKV kan akhirnya. Lu sering dibully dulu ya? Enggak sih kalau dibully. Terus kenapa? Gue yang ngebully justru. Iya, orang-orang Soalnya bully badan itu. gue tinggi kan mas. Jadi ya mau dibully gimana gitu pada waktu itu. Memang nggak dibully, cuman yang nggak seneng banyak aja. Karena gue nyolot juga, tengil dan Tinggi nyolot tahu gitu. dia tadi waktu pertama ketemu anjir gue kira lu segua gitu. Coba berdiri kita. Anjing tinggi maksud. Gua nepek gua. Tuh. Kayak anaknya gua. Anjir gede juga badannya ternyata. Tapi lu kalau ditawarin boxing di Beyond mau nggak? 4, Beyond 4. Mau sih sebenarnya. Nah, Tergantung bayarannya mas. wes. Lumayan tahu itu tuh. Celos berapa? tuh kemarin tuh nawarin gue 500 apa se-M gitu. Oh ya, Lumayan lah. boleh lah botak. Dia juga pernah di TikToknya apa di mana gitu waktu itu. Oh Rando gitu. Oh Nah. apa reaction ya? Dia bikin reaction YouTube Rewind ya. Dia bikin reaction Rewind Indonesia di YouTube waktu itu. Weh Rando gitu. Kayaknya dia juga tahu. Siapa kira-kira lawan lu yang cocok? Siapa Utap kali ya? Utap. Utap ya? Dia kan sama-sama nge-gym juga kan? Harus call out nih. Harus call out lah. Biar rame Kita sekalian. menyelesaikan yang belum selesai aja. Asik. Ya intinya Boleh lah. gue sama Utap udah best friend lagi Iya, ya. tapi buat fighting oke lah, Kalau cocok buat- lah. Iya cocok lah. Iya bisa. kan? Tinggal nanti berat badannya aja disamain kan. Iya, kalau Chandra lagi banyak makan gue lihat. Sama Yonglek kekurusan.
Siapa? Iya, Utap kali. Yang paling Iya. cocok. Celos, boleh nih di Beyond 4 nih. Boleh nih. YouTuber legend nih menyelesaikan masalahnya. Sir. Habis. Happy gua akhirnya ngundang lu. Banyak hal yang gua dengar dari lu secara langsung, Rando. Karena bini gua sih yang terutama yang kenapa tiba-tiba Rando gitu. Dan teman-teman gua, kenapa tiba-tiba Rando? Iya, gue pengen ngundang aja karena banyak pelajaran hidup yang gue ambil dari Randonya langsung. Gitu. Terima kasih Rando. Terima kasih banyak. Datang ke sini, tepuk tangan dong buat Rando. Ini gua jujur ya, gua super happy banget pas dapat undangan ke sini Ya, di ya. WA kan sama tim. Terus kayak yang bener nih gitu, sumringah gua langsung. Iya. Gitu. Dan gua dari Bali gua nyetir. Ini lu nyetir? Gua nyetir. Sama tim lu berapa orang? Gua nyetir sama tim dan gua karena kan memang akhirnya kita jadi deal itu kan udah hamin sekian, nggak terlalu banyak. Iya. Tiket pesawatnya juga udah terlalu overpriced dan lain-lain. Betul. Akhirnya gua nyetir dalam sehari jadi gua nggak nginep. Iya. Langsung bablas, gue tidur di jalan. Karena Mela yang nanya waktu itu kan, si Mela, Bang, siapa Bang itu namanya Bang yang mau lundang? Rando. Siapa itu Bang katanya? Jadi gitu Mel. Nggak ada nanya kemarin tuh abis sama siapa ya? Abis sama siapa ya di sini ya? Fajar ya. Terakhir Fajar Nugra dan Tante Erni kan. Terus waktu gue di mobil ditanyain lagi, jadi nggak ngundang Rando? Jadi gue bilang, ayo langsung gue bilang. Emang segitunya pengen ngobrol gue. Gue nggak peduli orang sudah ngundang lu atau belum. Biarlah gue yang ngundang duluan. Ini memang lo duluan. Betul. Ya. Abis ini banyak pasti orang nyari lu. Siap, Potongan-potongan TikTok di klarifikasi lu ini akan tersebar di semua platform. Mantap. Teman-teman. Let's go. Tepuk tangan teman-teman. Gua ada satu merchandise. Oh iya. Iya. Dulu lu merchandise lu namanya apa? Squeak Cloth. Squeak. Nah, ini khas kreatif. Oh iya, terima kasih. Ya teman-teman, buat yang mau merchandise juga, bukan mau ya, beli ya guys ya. beli di sini langsung aja di toko Yanti teman-teman. Dan lu di sini berapa hari? Lama mas. Udah dari Bali berapa jam itu? Iya, karena kan istirahat dulu. Iya ya. Iya. Lu dari Bali ke sini sempet nginep nggak di jalan? Enggak, gue tidur di mobil. Berapa orang yang bawa mobil? Gue doang. Anjir, gua ke Surabaya aja 3 orang ngantuk gua. Iya, ngantuk. Jadi setelah nyetir 10 sampai 16 jam itu momen kita ngantuk memang. Iya. Gue udah pasti. sering Jakarta Bali kan, jadi emang udah biasa. Anjir, biasanya istirahatnya di mana tuh? Kan dari naik ferry dulu kan? Ya, Ferry, naik ferry, Banyuwangi, terus itu Bondo, ngelewatin Surabaya. Nah, lu istirahat di mana tuh? Surabaya Setelah istirahat. Surabaya lewat, itu kan kita kan poin ininya, checkpointnya kan Semarang. Di antara itu gue istirahat, terus habis itu gue tidur setelah lewat Semarang di rest area. Koks teman-teman, nih Rando perjuangannya sampai ke sini. Itu Mela tuh yang nanyain lu tuh. Siapa Rando Bang katanya? Wah teman-teman, tadi satu kata dari Rando, dia mau bikin karya lagi, kita tunggu ya. Siap. Tidak ada yang bisa ngehujat lu setelah lu akan bikin karya, menurut gua. Dan ternyata perubahan lu banyak. Lu tidak sesombong itu ternyata Rando. Gua Gitu ya? gua percaya Rando. Tapi ya itu teman-teman lu emang harus pakai nama Rando begitu ya. Iya, itu jadi isinya kartu nama. Kartu nama ya. Iya. Karena kan gue sekarang udah gak seterkenal dulu kan. Enggak lah, Jadi gue anjing. harus kasih kartu nama saya Rando gitu. Gokil perjuangan, dan tepuk tangan sekali lagi buat Rando teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa juga nonton playlist khas lainnya, ada BBEG dan juga Congor Full. Silakan tonton di YouTube Khas Kreatif. BBEG hari apa ya? Hari Kamis. Congor Full. Nah, itu ada Bang Arif Didu di BBEG dan juga Inyong dan juga Dede Sunandar. Dan juga PWK di hari Minggu. Kalau tidak jam 7, berarti jam 12. Kenapa jam 12? Berarti masih copyright. Gue tahu sekali, kadang gue jam 10, mana guys? Bentar bang, masih pengajuan katanya. Tidak apa-apa, biasanya jam 12. Dan nonton masih banyak aja ya. Jangan kasih kemarin main kesini bro, Wih. rambutnya masih begini, gila. Nah itu
Itu satu orang yang konsisten juga menurut gua tuh. Gua pengen buat ngundang vokalis Angkasa tau. Saudara, lu belum pernah lihat rambutnya masih begini anjir. Masih begini tuh. Di Tapi TikTok gua lihat. lu suka banget sama J-Rocks ya? Hah? Kayaknya ya, kayak lu pernah nyanyiin lagu sama Diki? Diki, ya, iya. waktu itu ya. Lumayan lah, tapi sebenarnya gua kangen band sih. Kangen band. Kangen band. Sarkas nih. Enggak, emang suka gua. Oh, beneran? Gua nggak bohong, gua Oke. kangen band. Dianya aja yang sibuk banget, nggak mau dari Lampung ke Jakarta nggak mau dia. Gua mah lagu-lagu kau tuliskan biasa. Jika, iya. Apa karma, gitu gua tahu. Ini kalian di mana sih kagak kelihatan anjir. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Rando. Sampai bertemu thank lagi, you semua. hati-hati kembali ke Bali dan selamat bertemu dengan teman-teman YouTuber di sini Siap. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.